bercerita juga di dalam tema daripada UN Women tadi gitu kan, pasti itu bercerita bertemakan kesetaraan gender lagi gitu kan. Berarti apakah ada nih permasalahan perihal kesetaraan gender, dan kalau memang ada nih kakak semua, sebesar apa sih permasalahan itu tentang perihal kesetaraan gender? Mungkin dari Kak Gita gimana sih? Kalau bicara kesetaraan gender, jadi sebenarnya curhatan-curhatan rekan-rekan kita ini sebenarnya ini masalah-masalah kesetaraan gender ya. Baik itu masalah budaya patriarki, budaya mengatakan perempuan itu lemah, perempuan itu second sex atau makhluk kedua, perempuan itu adalah makhluk-makhluk yang hanya bisanya dinafsui, membawa tadi kalau kata dari si Junjung ya. Nah itu kan sebenarnya stereotip yang dikembangkan oleh masyarakat budaya-budaya barat yang akhirnya terkonstruksi sosial dan akhirnya itu dikonsumsi dan menjadi standar. Nah itulah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Saya pikir kalau saya punya berbeda pandangan sedikit ya. Kalau menurut saya kesetaraan gender hari ini tidak lagi menjadi masalah bagi kita perempuan begitu. Kenapa saya katakan buktinya kita perempuan ini dipercaya juga nih menjadi aktivis, menjadi pemimpin-pemimpin di organisasi. Nah tapi saya kutip, bukan kesetaraan gendernya tapi perbedaan paradigma atau cara berpikir. Contohnya yang menjadi ketua atau yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki dan yang menjadi contohnya bendahara itu adalah perempuan. Nah pun ketika itu disampaikan narasinya, kita perempuan juga tersinggung nih. Nah dan mungkin harusnya laki-laki juga tersinggung. Emangnya yang menjadi bendahara itu harus perempuan, malah laki nggak bisa ngelola uang. Nah harusnya kan ini hubungan timbal balik. Artinya hal-hal yang kita rasakan pada saat sekarang ini sebenarnya khusus di Indonesia ini bukan masalah kesetaraan gender, tapi perubahan ini ya, paradigma berpikir ya itu sebenarnya. Karena kenapa kalau berbicara kesetaraan gender ini sebenarnya kan produk barat teman-teman. Jadi kalau berbicara feminis, gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak perempuan ini sebenarnya kan itu eksisnya di barat. Dan lama-kelamaan juga sampai kita di Indonesia ini membicarakan ini. Padahal sebenarnya ini bukan kebutuhan kita, bukan budayanya kita sebenarnya begitu. Contohnya jadi saya berpikir baik itu perempuan ataupun laki-laki bisa menjadi seorang feminis, bisa menjadi seseorang yang memperjuangkan perempuan, tapi tidak semua feminis itu benar. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Kenapa isu-isu di barat itu harusnya bisa difilter, karena mungkin di barat situ kesetaraan gender yang diinginkan adalah kesetaraan gender yang total. Artinya apa? Apa yang dapatkan oleh laki-laki haknya itu harus didapatkan juga oleh perempuan. Nah itu tanda kutip kesetaraan gender yang di barat yang diinginkan. Tapi kalau kita di perempuan di timur ini bukan kesetaraan gender kalau menurut saya, tapi lebih kepada keadilan gender gitu. Apa yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh perempuan. Nah itu mungkin moderator saya pikir kalau kesetaraan gender kurang cocok bahasanya kalau menurut saya, tapi lebih kepada keadilan gender. Saya pikir itu moderator. Baik, terima kasih Kak Gita. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu setelah Kak Gita itu kalau untuk perihal kondisi perempuan kondisi kesetaraan gender pada saat ini gimana sih kalau untuk menurut Kak Tasya? Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh ketum kita gitu kan, bahwasannya kita tuh butuh keadilan sebenarnya. Dan satu lagi yang perlu tekankan adalah yang tadi sudah disampaikan oleh ketum-ketum kakak-kakak semuanya, bahwasannya mindset yang ada di pikiran orang-orang itu yang harus diperbaiki juga gitu kan. Dalam artian bahkan menurut saya masih ada juga nih yang sepelekan perempuan gak bisa ngangkat galon katanya kan. Ternyata masih ada, aku aja bisa loh gitu kan. Terus kayak apa ya, ya seakan-akan yang tadi bilang wanita itu lemah, wanita itu gak mampu, wanita itu gak bisa, gak konsisten dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi kita bersyukur banyak tokoh-tokoh, banyak publik-publik yang bisa kita lihat bahwasanya mereka juga perempuan-perempuan itu bisa menjadi contoh loh kayak gitu. Namun tadi saya agak kembali sedikit ya. Sebenarnya yang masalah kesetaraan gender itu udah selesai atau belum kayak gitu kan. Sebenarnya kita lihat hanya di bagian atasnya saja gitu. Masalah
semua orang sudah bisa dapatkan S2, semua orang bisa dokter, semua orang udah bisa jadi perempuan, bahkan presiden juga ada perempuan kayak gitu. Tapi di mindset ini yang banyak orang gagal kayak gitu. Gagal memahami bahwasanya ya kita tahu sama-sama di kampung kita sendiri masih ada pasti orang tua. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi S1, S2? Ujungnya kamu kemana? Ke dapur. Kayak gitu kan. Nah, ya hal itu yang harus kita ini kan rubah sebenarnya di dalam pemikiran kita. Bagaimana kalau mengenai hal itu mungkin ke orang tua ya. Bagaimana kita memberikan edukasi juga kepada orang tua bahwasannya perempuan ini bukan apa ya, dalam artian gak bisa disepelekan loh kayak gitu. Perempuan ini bisa loh dia jadi orang-orang hebat. Dia juga bisa untuk di rumah gitu. Bahkan saya sering lihat di YouTube, di TikTok ya, yang sering viral ya, FYP ya. Bahwasanya ada juga perempuan itu dia udah bekerja nih, tapi dia tetap ngurusin anaknya kayak gitu. Itu kayak mungkin syukur juga dia dapat suami yang mau terbeban juga ya, saling ini. Nah, jadi itu nggak bisa disepelekan lah kalau mengenai perempuan kayak gitu. Banyak juga yang mikir, perempuan itu jabatannya cuma sampai ini aja, stuck di lantai 3 aja gitu kan. Yang bisa sampai lantai 6 itu laki-laki kayak gitu. Nah, ya sama-sama kita lihat ternyata perempuan itu cerdas kayak gitu. Tidak seperti apa yang difikirkan oleh orang-orang banyak ataupun masyarakat. Perempuan itu ya segitu-segitu ajanya, itu ujung-ujungnya di dapur kayak gitu. Nah, harapannya ya keadilan dan dengan statement-statement yang akan terperbaiki nantinya ke depannya, sehingga kesetaraan itu akan betul-betul ada gitu, betul-betul nyata, dan perempuan-perempuan ini tidak dianggap lemah, perempuan-perempuan ini tidak disepelekan, bahwasanya perempuan ini juga bisa berkarya, bisa berproses terus lebih lagi, dan tidak disepelekan oleh banyak orang. Itu sih. Baik, terima kasih Kak Tasya. Berarti bahwasannya untuk kesetaraan itu masih ada sih beberapa permasalahannya. Seharusnya memang dari sejak dini gitu ya kan, diberi pemahaman bahwasannya kalian tuh sama aja gitu ya kan, nggak harus pendidikan itu stucknya perempuan di sini gitu, atau nanti nyapu itu harusnya perempuan, atau baju pink ya harusnya perempuan gitu, atau hal yang semacam hal-hal kecil lah sebenarnya itu harus dihapuskan juga gitu ya kan. Terima kasih Kak Tasya untuk penjabarannya. Kalau untuk Kak Osi gimana tuh? Baik, terima kasih Kak Maria. Terima kasih Kak Marwah. Oh iya. Udah biru kan? Udah. Jadi kalau masalah kesetaraan tadi, kalau dari saya pribadi pun emang setuju dengan yang dikatakan oleh Kak Gita dengan Kak Tasya tadi, bahwasannya kesetaraan pahaman Barat dengan pahaman Indonesia itu sendirilah misalnya, itu sangat berbeda gitu. Kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang memang tidak diperuntukkan untuk kita gitu. Sebagaimana perempuan kodratnya yaitu mengandung, menyusui dan melahirkan. Sedangkan untuk memasak, mencuci dan lain sebagainya itu adalah keterampilan. Yang mana itu semua pasti bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Peran ganda. Namun pada saat sekarang ini yang disayangkan, pasti dari teman-teman kakak-kakak semua juga ada yang mengatakan dia itu ingin memiliki istri yang memang harus di rumah, tapi dia tidak menyadari berapa kemampuan kapasitasnya untuk menghasilkan uang tadi. Iya, ada timpang. Nggak senjang ya? Iya, itulah. Jadi emang dibilang kesetaraan gender udah dipenuhi belum, cuman nggak tahu berapa persennya. Karena data konkret pun dicari dimanapun nggak ada. Iya, Dan untuk keadilan gender tadi emang benar, itu juga belum. Jadi menurut saya dari kesetaraan gender tadi adalah tidak ada pihak yang mendominasi dan didominasi. Jadi istilahnya kalau pasangan, misalnya kita percontohkan kepada pasangan suami istri, mereka itu harus saling berbagi peran.
Mungkin mereka yang dibahas di Langkoyang Kodrat tadi kayak menyapu, memasak tadi itu mereka bisa. Bisa. Cuman yang dijadikan permasalahan nantinya pas rumah tangganya kacau ini karena perempuannya bekerja. Dia bilang perempuan tuh tidak bisa, istrinya tadi itu tidak bisa mengurus rumah tangga. Dan jadilah pertikaian sehingga menimbulkan kayak perceraian, mohon maaf, dan lain sebagainya, anak tidak terurus. Padahal itu bisa berbagi peran loh gitu. Itulah sebagai kita yang perempuan itu sebenarnya menyuarakan itu. Mungkin beberapa laki-laki memiliki statement yang berbeda dari itu. Tapi dari 100 laki-laki mungkin ada 10 laki-laki yang bisa berpikiran seperti itu. Dan kita nggak tahu juga laki-laki yang seperti apa untuk masalah kesetaraan gender kita tadi itu. Mungkin laki-laki bicara, oh perempuan menyuarakan sok-sok kesetaraan gender. Dia aja untuk menjaga diri sendiri aja nggak bisa. Yang dikatakan oleh Mbak Maria tadi, oh perempuan tuh lemah. Perempuan tuh hanya bisa jalan kalau ada laki-lakinya. Yang dikatakan oleh Kak Tasya tadi bahwasannya perempuan tuh nggak bisa ngangkat galon. Hei, perempuan yang mana? Mungkin ada beberapa, ya mungkin ada beberapa perempuan. Kita sebagai perempuan, iya, kita sebagai perempuan juga nggak berkor-kor kok kalau perempuan tuh kuat, bisa manjat kelapa, bisa ini, bisa itu, enggak kok. Cuman kami itu cuman butuh porsi kami itu sesuaikan lah gitu. Misalnya kalau kayak kita tuh kerja posisi yang dikatakan oleh ketum kita tadi, perempuan tuh di bendahara, laki-laki tuh di ketua, kayak itu lucu enggak sih gitu. Iya. Kalau mungkin orang-orang, kita nggak merendahkan orang-orang lain ya, orang teman-teman yang lain, perempuan-perempuan yang lain atau ibu-ibu kita yang lain. Cuman ibu-ibu kita pun mungkin juga telah bermindset bahwasannya yang menjadi bendahara itu pasti perempuan dan yang menjadi ketua adalah laki-laki. Kalau yang sekretaris, siapa yang kayak nulis, siapa yang rajin? Iya, agak timpang kan. Kalau kayak kita di OKP, kalau kami pun di GMNI, otomatis kan namanya ada sekjen, sekretaris jenderal. Itu tuh ada laki-laki, ada pun perempuan. Cuman, sebagaimana yang kita amati, yang lebih berperan jika sekretaris memang perempuan, betul tidak ketum? Itu pasti laki-laki nanti akan bicara juga. Apa gunanya kaum perempuan? Apa gunanya ini nggak bisa minta tolong? Apa gunanya ada perempuan nggak bisa cuci piring? Nah itu, kadang laki-laki, kalau kami dikatakan Sarina, cintailah Sarinahmu, maka lengkaplah kegemenianmu. Itulah monolog yang diberikan oleh laki-laki. Biasa ya. Iya. Sekian, mungkin segitu dari saya masalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu tidak bisa saya mengukurnya berapa. Pastinya kita itu belum sampai dan keadilan juga belum kita dapatkan keseluruhannya. Dan satu lagi masalah yang kita itu udah setara kok, kita itu udah ada yang S2 kok, udah ada ini. Beberapa, bukan semua. Belum itu tuh iya, mungkin dalam satu perkampungan ada 2. Dalam satu kota ini juga ada misalnya 5. Cuman dengan 5 dan 2 tadi itu mengatakan bahwasannya kayak pemerintah aja itu udah perlakuan kesetaraan tuh udah ada di negara kita, padahal itu belum loh gitu. Sekian sih moderator. Baik, terima kasih Kak Osi. Sekarang kita generasi Z ini ya kan, kita masih melakukan yang teknologi, bahkan kita ada TikTok atau Instagram dan hal lainnya itu gitu ya kan, kita masih memakai di generasi Z ini. Nah, apakah teknologi itu berperan penting dalam kesetaraan gender masa kini atau gimana? Itu kalau menurut Kak Vega gimana nih? Berbicara Sumatera Barat dulu ya gitu, berbicara perempuan gitu, nanti akan kita bicara dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu kan, yang mana mari kita lihat kembali gitu bahwa para pahlawan itu nggak hanya laki-laki kan, banyak perempuan dan banyak juga yang berjuang di tengah-tengah peperangan itu perempuan gitu kan. Salah satunya peran-peran perempuan itu sangat terlihat dari dulunya gitu. Salah satunya kan seperti tokoh-tokoh kita yang dari Sumatera Barat, mungkin teman-teman yang nggak asalnya dari Sumatera Barat bisa
membaca-baca juga gitu. Seperti Rasuna Said gitu. Beliau itu kan sangat dengan gigihnya menyampaikan hak-hak perempuan pada masanya gitu. Begitu juga dengan R.R. Kartini yang bagaimana beliau sangat memperjuangkan pendidikan perempuan pada masa itu gitu. Dan juga sebagai kayak Inyi Upe Pelampian gitu kan, beliau tuh seorang pendekar. Perempuan itu juga bisa menjadi seorang pendekar gitu. Kalau boleh saya mengupas kembali gitu pembahasan tentang pelecehan seksual tadi gitu. Tidak hanya kejadian di mana-mana, itu juga ada kejadian di daerah saya sendiri gitu, pesisir selatan gitu. Apa sih di sini saya juga menghimbau kawan-kawan untuk melakukan melakukan apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi kejadian seperti itu gitu kan. Saya pada saat itu ada mendengarkan banyak pelecehan baik anak, ini kan kita bicara anak, remaja dan perempuan tadi kan gitu. Jadi anak-anak itu banyak dilecehkan gitu, dan saya juga sedikit terpancing pada saat itu membuka suara kepada Dinas Sosial dan Perlindungan Anak. Jadi saya tanpa basa-basi karena kenal dengan beliau, langsung saya telepon beliau, saya minta gebrakan beliau ke depannya gitu. Terus saat itu yang ada posko pengaduan perempuan itu hanya cuma satu. Padahal kita mempunyai 15 kecamatan di pesisir selatan gitu. Namun saya meminta langsung kepada Dinas Sosial agar mengadakan posko pengaduan itu setiap kecamatannya ada gitu. Nggak mungkin kan satu, bayangkanlah orang dari ujung ke ujung mau melapor gitu. Korban itu dia merasa korban tuh akan merasa trauma gitu, trauma yang bahkan itu sampai mati nggak akan hilang gitu. Jadi apalagi dengan digiring oleh opini-opini yang oleh media gitu kan gitu. Jadi bagaimana nih perempuan ini bisa terlindungi gitu, itu yang harus kita cari solusi gitu. Baik media ini gimana agar media ini tidak asal-asal next aja gitu, bagaimana emang perempuan ini baik dilindungi secara hukum ya kalau menurut saya gitu. Kalau coba deh kita tantang nih DPRD, DPR RI perempuan yang udah ada berada dalam parlemen itu bisa, atau MPR RI bisa membuat undang-undang terhadap perilaku pelecehan seksual sepertinya. Jadi dengan contohnya dijatuhkan hukuman mati, salah satunya itu mengurangi, kalau menurut saya ke depannya mengurangi orang-orang yang ingin berbuat seperti itu gitu. Jadi hukuman itu emang seberat-beratnya. Bayangkan ketika perempuan itu korban, dia seumur hidup memikirkan, ya Allah saya udah kayak gitu, saya udah dilecehkan, siapa nih yang akan peduli sama saya gitu, saya bagaimana ke depannya, apakah impian saya tidak akan bisa saya capai. Banyak loh gitu, banyak yang ditanggung oleh korban tadi gitu. Jadi kita meminta nih kepada ibu-ibu dewan kita yang sudah berada sebagai mewakili perempuan gitu, yang sudah berada dalam posisi yang luar biasa gitu, tidak hanya datang ketika meminta suara ya kepada OKP gitu. Gitu. Kalau bisa emang ada undang-undang atau yang emang sangat melindungi perempuan gitu untuk pelaku pelecehan seksual ini gitu. Jadi gak main-main gitu, emang langsung hukuman mati gitu. Saya lebih sepakat yang seperti itu gitu kan. Kalau untuk saat ini kalau kita bicara teknologi ya, kalau menurut saya itu lebih ke arah tergantung perkembangan zamannya ya gitu. Dari zaman sebelumnya sampai zaman sekarang gitu. Kalau menurut saya sih kalau untuk teknologi ya tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut gitu. Kalau untuk berpengaruh atau enggak ya menurut saya sangat berpengaruh gitu, karena kalau kita bicara hal positif ya gitu, baik tentang kesetaraan ini dengan teknologi yang saat ini gitu, menurut saya itu emang melengkapi juga sih, teknologi itu juga melengkapi tentang kesetaraan gender tadi gitu. Mungkin lebih ke arah tergantung eranya kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih Kak Vega. Kalau untuk pandangan dari Kak Maria, persoalan ini gimana sih gitu? Persoalan teknologi itu gimana? Penting banget nggak terhadap kesetaraan gender gitu? Kalau dari saya, untuk teknologi ini ada sisi positif dan negatifnya ya. Bagus juga adanya kehadiran teknologi ini bisa
bisa mempengaruhi kesetaraan gender. Tapi di teknologi ini juga kita lebih fokus ke penggunaan budget. Ya, kalau mungkin saya ambil bagian teknologinya itu, terkadang penggunaan media sosial juga ini yang menghancurkan, yang tidak bisa kita memilah kesetaraan gender ini udah ada atau belum ya? Ya. Penggunaan sosial media ini sekarang anak yang baru lahir pun udah ada loh dia media sosial, kayak gitu kan? Jadi sebaiknya media sosial ini ada keuntungannya juga, tapi untuk batasan umur penggunaan media sosial ini juga harus dibatasi. Karena adanya media sosial juga ini bisa terjadi pelecehan di mana-mana. Entah kenal mukanya, entah enggak. Ya, dibujuk-bujuknya, nanti dikirim uang, dikirim ini, kirimlah dulu ini, kita bikin ini dulu, gitu-gitu. Ujung-ujungnya perempuan, kembali lagi kan ke tadi, pelecehan seksual secara lewat media sosial itu. Itu juga salah satu sisi negatifnya. Jadi gampang perempuan ini terpengaruhi. Jadi sekarang tuh mungkin kembali lagi ke kepribadiannya masing-masing dengan didikan dari keluarganya. Kalau memang dasar keluarganya sudah seperti itu, anaknya ini pun nggak tahu dia mau lari kemana, ya terpaksa lentang-lantang lah anaknya, apalagi anak cewek. Kurang perhatian, begitu. Terus di penggunaan media sosial, anak-anak sekarang lebih tertarik ke lebih tertarik ke media sosial, TikTokan yang nggak jelas, katanya mereka menghibur diri, gini-gini. Padahal asik loh, lebih baik kita masuk ke sebuah organisasi, kita berpikir bagaimana masa depan perempuan ke depan itu seperti apa kabar gitu kan, dalam tanda tanya. Apa kabar wanita di masa depan di tahun sekian puluhan gitu kan, apa kabar? Masih bisa mempertahankan nggak gendernya, apalagi perubahan teknologi ke depan ini makin canggih gitu, kita nggak tahu. Sekarang kita bisa berbicara bahwa kesetaraan gender ya kalau mau dibilang udah adil ya, tetapi ada perubahannya juga loh. Dari masa Raden Ajeng Kartini aja hanya pada masanya aja yang berubah, tahu-taunya semakin maju teknologi semakin hancur anak-anak sekarang. Mulailah anak tuh lebih senang mengurung diri dalam kamar. Saya pun seperti itu. Kadang saya berpikir terlalu lama-lama mengurung diri dalam kamar seperti ini sebenarnya tidak bagus ya. Ayolah kita bergabunglah sama orang muda yang lain, kita berbicara yang penting-penting lah. Bermain handphone terus ini apa yang kita dapat? Gitu kan. Siapalah yang mau meneruskan masa depan perempuan, meneruskan masa depan anak muda ini ke depan nih, siapa? Coba kalau bukan kita. Kalau kita hanya setiap hari hanya scroll TikTok, main Facebook, main Instagram gitu, nggak jelas, komentarin hidup orang, jadi netizen bodoh, gitu kan konyol. Padahal kita sendiri punya masalah loh. Iya, entah kalian melampiaskan, kayak kalau mau dilihat-lihat, sok sempurna sekali, padahal hancur hidupnya. Gitu. Ternyata seperti yang kita bicarakan tadi kan, ternyata banyak sekali wadah-wadah untuk kita, seperti Kak Tasya tadi bilang, kami menyediakan wadah ini lewat Instagram. Kalau ada yang mau curhat, ada yang mau ini, ada permasalahan ini, kita cari solusi sama-sama, kita ambil data sama-sama, kita pecahkan masalah itu. Sebenarnya ini tergantung kembali ke kepribadian kita masing-masing ya. Memang tadi kita membangga-banggakan perempuan nih, wah sempurna kali ya. Ya udahlah, nggak usah aja lah ada suami, nggak usah aja, kan kita bisa semuanya. Nyetir mobil bisa kok, menyuci mobil bisa kok, pekerjaan cowok tuh bisa kita kerjakan semua. Apa sih yang enggak sih untuk cowok dari cewek ini? Enggak, semua bisa dari kita. Jadi kesetaraan gender ini kalau lewat teknologi itu menurut saya kita batasi penggunaan teknologinya, ada batasannya. Itu hanya bisa kita bikin perbatasannya umur sekian sudah bisa dia menggunakan. Sekarang parah banget, bisa kita lihat loh, anak yang masih umur 5 tahun udah ada TikToknya. Tahu nggak, minimnya lagi udah bisa mereka belajar nonton video yang nggak baik. Itu yang paling parah sebenarnya itu. Terus setelah mereka menonton itu ingin mencoba, oh orang ini bisa ya, cobalah dulu. Ada rasa ingin tahu, mereka mencoba. Gimana kesetaraan gender itu mau ada? Sementara yang menghancurkan ada, yang menghancurkan saja, yang menginginkan kesetaraan gender.
Gimana coba? Solusinya itu penggunaan teknologi ini harus dibatasi. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Kak Maria atas penjabarannya. Berarti Kak Maria sama Kak Vega tadi dapat disimpulkan untuk mengenai teknologi ini tadi itu harus dampak positif dan negatifnya itu pasti ada ya. Dan itu pun juga harus dibatasi kalau bisa sih usia 5 tahun kontennya seperti apa gitu ya kan, kalau untuk orang remaja gimana dan hal yang lainnya gitu. Jangan sampai teknologi ini semakin hari semakin lambat laun itu semakin parah betul kan, karena yang melihat itu kebanyakan itu yang anak-anak yang di bawah umur gitu, bukan yang seperti kita gitu ya kan. Mungkin itu